صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وعظم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى وبالغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى لم يهتدي قد طال مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في متى زمني يا رب اغفر لنا ما مضى منه الدوام فلم تهربنا وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب اغفر لنا ما مضى بقلبه كأمام راية ثبتت ولا يرى آثار قول منه في عالم يا رب اغفر لنا ما مضى وقلبه لم ينال عين قد نعست ولا يرى ظلها في شمس الوفاة يا رب اغفر لنا ما مضى كذبه فلا قوما إذا جلسوا عند الولادة سجلا بمهداتني يا رب اغفر لنا ما مضى
masih melanjutkan daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Kitab-kitab ini mengingatkan kepada orang-orang yang lalai. Tanbihul Ghafilin mengingatkan kita kepada perkara-perkara yang lalai. Ini kitabnya Imam Al-Ghazali, jadi Bapak As-Samarkandi, Abu Laith As-Samarkandi, salah satu ulama tafsir Al-Hadis juga di Damaskus. Kemarin kita bahas tentang masalah bab hakul mar'ah ala zawj. Jadi hak istri, hak suami dari istri gitu. Nah, ini pembahasannya sebelumnya sama kitabnya Ustaz Silvi, Abdul Jaya, sama, hanya berbeda versi pembahasan dari sisi kitabnya. Nah, ini kitab Tanbihul Ghafilin. Hari ini pembahasannya pas bersamaan juga bab yang disampaikan oleh Habib Haikal kemarin. Habib Haikal kemarin kitabnya Taisirul Khalaq fil Ilmil Akhlaq. Nah, ini babnya ada kaitannya gitu dengan yang kemarin ya. Nah, lagi keparengan aja gitu. Apa babnya? Bab islahu dzatal bain wan nahyu 'anil musaramah. Bab tentang mendamaikan di antara dua orang berselisih dan juga mencegah daripada permusuhan. Jadi ada kaitannya dengan dendam kemarin, hikmah dendam. Nah, kita lihat ini apa versi kitab Tanbihul Ghafilin yang disampaikan oleh Abu Laith As-Samarkandi. Beliau menuturkan dari hadatsana Abu Hasan Al-Khasil ibn Muhammad, hadatsana Faris ibn Mardawai, ada juga yang baca Mardawai. Hadatsana Isa bin Hisham, hadatsana Sabit an Malik an Ibn Sa'ad an Atha bin Yazid an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari ini salah satu sahabat Nabi yang rumahnya itu di Madinah, disinggahi pertama kali oleh baginda Nabi dalam hijrahnya dari Mekah ke Madinah, itu mampir di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil muslim ayahjura ahahu faqad thalath yaltaqiyan fayuhridu hadha biwajhihi wa hadha biwajhihi wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. La yahillu lil muslim, tidak dibolehkan, tidak halal. Bahasa la yahillu ya, kalau di Arab halal boleh bukan halal ngambil tidak bayar, boleh halal ya. La yahillu kata Nabi, tidak boleh lil muslimin, bagi orang Islam itu ayahjura akhahu faqad thalath ya. Ayahjura itu marah, dendam, perselisihan, pertengkaran. Ayahjura salatha ayyam, tidak boleh lewat daripada 3 hari. Yaltaqiyani, dia bertemu di berdua. Fayuridu hadza biwajhi wa hadza biwajhi, akan tetapi dua-duanya memalingkan wajah ya, tidak mau bertemu berpapasan, tidak mau. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan sebaik-baik di antara mereka berdua itu adalah yang mendahului mengucapkan salam. Jadi ini penting buat kita umat Islam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu perhatiannya kepada kita, bahwa seorang muslim itu
Kalau ada jeda 3 hari berarti boleh. Boleh marahan tuh. Sehari, 2 hari, 3 hari, berarti ada jeda. Bahkan di hadis lain nanti ada falqul salatin, lewat dari 3 hari. Artinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memaklumi hawa nafsu yang ada dalam jiwa setiap manusia setiap umatnya. Apalagi kalau berkaca kepada Arab jahili, ya, itu ya, jangankan sampai sekarang aja Arab masih begitu, sampai sekarang aja Arab masih begitu. Orang-orang Arab itu kalau di kampung ya negaranya gitu kan, lebih tinggi itu emosionalnya. Orang mancal seret aja udah gitu. Kalau udah melanggar, apalagi di Masjidil Haram gitu, nanti dorong aja sama laskarnya. Maka gitu. Bahkan ada orang bawa jam-jam ketahuan buang aja udah gitu. Gak pakai pikir toleransi lagi. Itu emang watak daripada bangsa Arab. Maka Nabi diturunkan di situ. Maka kata Nabi, la yahillu lil muslimin ayyahjura. Enggak boleh bagi orang muslim itu bermarahan, berselisih, dendam. Ayyahjur akhah, saudaranya, saudara muslim. Kata-kata ayyahjur ini kalau kita bahasakan itu hijrah. Hijrah itu kan memutuskan sesuatu, berpindah. Ya, berpindah, jadi memutuskan dari yang buruk kepada yang jelek, kepada yang baik. Ayyahjur ini, maksud ayyahjur itu artinya memutus daripada tali persaudaraannya. Ayyahjur. Maka maknanya, maka ada istilah hijriyah. Hijriyah itu berpindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Maka diambil tahun Islam itu tahun hijriyah, tahun diambil waktu hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Hijrah memutuskan pindah dari Makkah ke Madinah, makanya hijriyah. Ayyahjur sama. Jadi asal katanya itu begitu benar. Kata-kata dari hijriyah itu ayyahjur, memutuskan perkara yang baik kepada yang buruk. Hijrah itu bisa jadi kepada yang baik kepada yang buruk, kepada yang buruk kepada yang baik. Farqul salas, di atas daripada 3. Ya, biasanya orang marah itu begitu pahamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehari dia emosional, jangan tunggu 1 hari diintrospeksi. Ada bayang-bayang, diintrospeksi. Siang dia marah, malam dia introspeksi. Malam dia marah, dia siang introspeksi. Hari ketiganya menimbang-nimbang, mengakui kesalahan dan sebagainya. Lalu lewat dari ketiga hari putuskan untuk saling bermaafkan. Tidak lewat daripada 3 hari yang dibutuhkan oleh baginda Nabi. Nabi meluaskan itu, maklumi bahwa kita itu punya sifat yang namanya amanah. Kenapa? Ketika ada yaltaqiyani fa yu'ridu hadza, wujudnya itu kalau masih dia itu daripada 3 hari bertemu, saling membuang wajah, saling membuang itu daripada bukti bahwa dia itu masih ada rasa dendam di dalam jiwa. Dan Nabi menganjurkan khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Ada di antara 2 yang berselisih itu yang paling baik adalah mereka yang mendahulukan sama. Nabi enggak melihat siapa yang salah, siapa yang duluan. Tapi Nabi memanjurkan yabda'u, siapa yang memulai. Apakah yang benar, apakah yang salah? Nabi enggak lihat, tapi bahwa khairuhum abda'u bisalam. Sebaik-baik di antara yang 2 itu adalah yang mendahulukan mengucapkan salam ataupun menegur. Ini Islam menuntun kita untuk supaya kita jangan sampai terjerumus pada perkara-perkara, ya,
yang bertentangan dengan keimanan kita dan juga mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain dari Hasan Al-Basri rahimahullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tuhajiru fa in kuntum mutahajirina la mahalla fala tuhajiru faqad thalatha ayyam wa ayyuma muslimaini mata wa huma mutahajirani la yajtami'ani fil jannah. Ini berat. Jadi perkara perselisihan, pertengkaran kita kan banyak tuh menyaksikan di luar. Sampai ada yang bunuh. Kata Nabi, la tuhajiru, jangan kalian bertengkar, jangan kalian berdendam, gitu. Kata Nabi, la tuhajiru. Fa in kuntum mutahajirina la mahala. Ketika kalian terpaksa berantem, bertengkar, kalian berselisih, kalian ada dendam, la mahala, artinya tidak ada pilihan lain. Tidak bisa terhindarkan itu olehnya. Kata Nabi, fala tuhajiru faqad thalathati ayyam. Boleh, asalkan jangan lebih daripada 3 hari. Jadi kan ada jeda tuh, sehari, 2 hari introspeksi, 3 hari menimbang, 4 hari baikan. Bocah kan gitu. Bocah mah pagi berantem, sore udah main lagi. Ya. Fala tuhajiru faqad thalathati ayyam. Enggak boleh kita lewat daripada 3 hari. Wa ayyuma muslimaini mata wa huma mutahajirani fala yastami'an fil jannah. Ini. Dan ketika ada 2 muslim yang dia berselisih, yang dia mati, meninggal dunia, wa huma mutahajirani, dan dia masih dalam perselisihannya, masih dalam rasa dendamnya, masih dalam perselisihannya, la yajtami'ani fil jannah, maka kedua-duanya tidak akan dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya haram baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu masuknya ke mana? Enggak ada pilihan lain di akhirat. Nah, ya setapian dua-duanya tidak dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini berat buat kita. Karena jaminannya akhirat itu surga aman rangka. Enggak ada tengah-tengah. Mengawuk aja di gubuk enggak ada. Surga neraka. Walaupun pada akhirnya nanti dia dicelupkan, dibersihkan, ya, akhirnya masuk surga. Tapi kalau dalam keadaan begini lah, ya tetap ya, mereka tidak akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita main orang Nabi nggak saklek. Nabi nggak saklek. Walaupun Nabi memanjurkan, melarang tuhari, janganlah engkau bertengkar, engkau berselisih, engkau menyimpan dendam. Tapi katanya wa in kuntum mutahajirina la mahallah ini menekankan dia, udah pokoknya emang enggak bisa dihindari, akan terjadi clash, akan terjadi pertikaian, akan terjadi keributan. Kalaupun itu terjadi, kata Nabi, Nabi membuka jalan, maka janganlah lewat daripada 3. Dan di dalam hadis dari Anas bin Malik bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ibadan.
bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hamba-hamba yudha'u lahum yaumal qiyamah. Di hamba-hamba itu nanti ditempatkan oleh Allah manabira min nurin, di atas mimbar, dalam mimbar yang bercahaya. Walaisu bi anbiya'i wala syuhada, dan mereka itu bukan daripada golongan para nabi dan juga golongan para syuhada. Yadbituhumul anbiya wa syuhada, dan tempat itu memang sangat diinginkan oleh para anbiya dan juga para syuhada. Tempatnya eksklusif dan di atas eksklusif apa ya? Bukan tempat yang enak, di atas yang penuh dengan cahaya, nggak pernah ada kegelapan. Dan tempat itu memang ada tempat karena, tapi ada yang dia bukan golongan anbiya, dia bukan golongan orang yang syuhada, dia ada di mana biri min nur, ada di tempat mimbar itu terbuat daripada cahaya. Lalu para sahabat bertanya, faqalu man hum ya Rasulullah? Para sahabat pertama bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Qala hul mutahajiruna fillah, hul mutahabuna fillah. Mereka itulah yang menjalin kasih sayang karena Allah. Mereka yang menjalin silaturahmi karena Allah. Makanya kan kita dianjurkan untuk boleh marah, tapi marahlah karena Allah. Marah ketika ada perkara-perkara yang benar itu diacak-acak, perkara yang hak itu dinodai, marah karena Allah. Karena marahnya kita karena Allah. Al-Quran diinjek, Islam dihina, Nabi Muhammad dinistakan dan sebagainya. Itu marah kita karena Allah. Itu marah yang beriman. Lalu bagaimana orang yang mutahabuna fillah, orang yang senantiasa menjalin kasih sayangnya, menjalin persaudaraannya karena Allah, bukan karena jabatannya, karena dia jabatannya tinggi kita dekat sama dia. Dulu dia belum menjabat, kita jauh, begitu menjabat kita dekat. Bukan karena dia orang kaya banyak hartanya kita mendekat karena hartanya. Dulu dia masih miskin, lu jauh, dia ada ditingkatkan derajatnya dengan dibanyakin hartanya, temannya tambah banyak. Mutahabuna fillah, ada orang yang menjalin hubungan kasih sayang, menjalin hubungan silaturahmi dengan keimanan. Jadi karena imannya, karena pecinya, orang baju pokoknya sama, karena rukuk sujudnya sama, karena tasbihnya, karena zikirnya, karena ketawaduannya, semuanya itu berstandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dia terlepas daripada karakter seseorang, terlepas daripada sifat seseorang, bagaimana kita menerapkan menjalin hubungan rasa kasih sayang itu, rasa persaudaraan itu hanya karena Allah. Kalau karena Allah ringan. Kita punya tetangga beda-beda, kita punya teman juga beda-beda, tapi sulit buat kita untuk menyamakan semuanya itu dengan hak-haknya. Oh si fulan ini begini modelnya, oh si fulan teman kita nih sifatnya begini, karakternya begini. Kadang-kadang sama dia aja, mau beda susah. Tapi sementara kita menghindar, jangan sampai kita terbawa dengan karakter, terpancing dengan sifatnya, boleh kita menghindar, bukan karena menghindari, jangan sampai kita kalau dekat dia rumahnya bawaannya marah dulu gitu. Menghindar boleh, bukan berarti marah. Menghindar supaya kita jangan sampai terbawa daripada sifat dan karakter buruknya. Menghindar bukan marah, pertikaian. Jadi itulah maka orang-orang yang senantiasa menjalin hubungan silaturahmi karena Allah, ya. Jadi tempatnya itu
di surganya Allah di dalam mana dia mimbar terbuat dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menempatkan, Allah yang menempatkan. Kalau udah Allah yang menempatkan, siapa yang bisa menghalangi? Yarhamu fil ardi yarhamka fis sama, kan ada mahfuzat, ada kasih sayangilah apa yang ada di bumi, pasti kamu akan dikasih sayangi, akan dikasih sayang oleh penduduk oleh para malaikat. Nanti roh kita kan keangkat, kita di dunia aja gagal, kita di dunia aja ini, tapi begitu menghadap roh kita nanti dibawa ke atas nanti oleh penduduk langit itu, ini baunya harum apa bau busuk, roh kita nanti, roh kita nanti dibawa malaikat, begitu dibawa menghadap Allah roh kita ini, ya, kata malaikat, roh siapa ini harum, begitu harumnya, ini roh fulan bin fulan, maka pintu langit itu terbuka, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, distempel khair itu roh, maka dikembalikan lagi ke dalam kubur. Maka di dalam kubur hidup tuh kita, di dalam kubur kita, roh kita turun lagi, komunikasi sama malaikat. Jadi hidup kita nanti selama ini di dalam hidup lagi kita merasakan di dalam kubur itu, apakah di dalam kubur itu kita seperti di taman surga, apakah taman neraka? Kan pintu surga nanti dibuka dan kuburan yang begitu sempit dibentangkan sejauh mata memandang, madal basor, pintu surga dibuka, ada, kita nggak mau pulang dah kalau begitu mah, enak, ya. Dikasih tempat tidur firasul minal jannah, dikasih itu tempat tidur dari surga, dibawain malaikat, nggak pakai mesin, ya, nggak pakai beli AC, pintu surga dibuka dikit, itu riwayatnya begitu, tidak kita tampil di awal-awal itu, ya. Ini orang-orang yang baik, ruhnya ya, harum mewangi dan mempengaruhi penduduk langit. Tapi ketika kita, roh kita ini, kita kehidupan di alam dunia ini dipenuh dengan amal-amal buruk, maka roh kita itu begitu dinaikkan, ya, itu baunya bau busuk. Bahkan para malaikat penduduk langit itu nanya, ini roh siapa ini? Lalu malaikat menyinggung enggak? Nangkepnya itu gimana? Pokoknya baunya sangat mempengaruhi penduduk langit. Ini rohnya bulan gitu, itu belum sampai langit itu sudah dihempaskan sama Allah, nggak diterima. Langsung tuh roh nggak lagi ke kuburan, dia ngayap. Dalam hadis itu ada ya, ke semak-semak pohon besar, pohon anggur. Makanya jadi banyak yang memedi itu di situ. Rohnya begitu, itu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau kita, walaupun kita punya dosa, ini tidak seperti itu, ya. Jadi roh kita tetap ditentukan, hanya nanti di dalam kubur itu berbeda. Nah, itu mana? Jadinya kalau orang yang beriman itu kuburnya diluaskan, orang yang kafir, orang yang wajib, kuburnya disempitkan. Dan yang dibuka bukan pintu surga, tapi pintu neraka. Kan gerah. Kita buka pintu tengah hari bolong itu. Kalau awalnya panas. Ya. Terus kirim tempat tidur firasul minan nar, tempat tidur dari neraka. Lalu gimana mau tidurnya panas? Gelisah dia, pengen yang begini dibalik ke dunia, pengen ngadem di mall, ya kan? Ingat mall dia, ngadem di mall, di atas adem ya, namanya mau di sini panas. Jadi kalau beriman nggak mau dibalik lagi, karena udah ada di situ, udah enak. Makanya kita harus banyak-banyak introspeksi diri, ya, bahwa dunia ini adalah ladang kita, apa yang kita mau tanam. Ya, nanti kita
Wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumul khamis. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Abu Hurairah, bahwa nanti akan terbuka pintu-pintu langit, pintu-pintu surga akan terbuka itu pada hari Senin dan hari Kamis. Tuftahu abwabul jannah fi yaumil itsnain wa yaumil khamis. Dibuka pintu-pintu surga pada hari Senin dan hari Kamis. Makanya banyak yang berpuasa dengan Kamis dan hari itu. Fayaghfiru fihima likulli 'abdin. Maka di hari itu akan diampuni seluruh dosa-dosa hamba likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an, kecuali mereka yang berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah. Illa rajulun kanat bainahu wa baina akhihi sahna. Jadi juga terkecuali adalah seseorang yang di antara dirinya dan di antara saudaranya muslim itu sahna, ada yang namanya permusuhan. Ada yang namanya rasa dengki, rasa dendam. Fayuqal unzuru hadaini hatta yasqaliha. Kata Allah, tungguin dia ini hamba Allah yang seluruh hamba Allah itu pada hari Senin, hari Kamis itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada dua orang yang berselisih, dua orang yang masih bertikai, membalaskan dendamnya, dengkinya itu, unzur hadaini hatta yasqaliha, maka tungguin sampai berdua ini mengadakan perdamaian, tapi dua-duanya ini saling berbahaya. Kalau enggak juga, faida rufi'a amalul mutasalimaini faqathalasa rudda. Apabila diangkatnya amal soleh yang ada pada dua orang yang bertikai, mutasalimaini, ada amal soleh orang bertikai, ada amal soleh, ada amal baik. Apabila diangkatnya ini amal-amal soleh, amal-amal baiknya dua orang yang berselisih, yang bertengkar, yang berdendam, masih ada dendam, faqathalasa, lewat daripada 3 hari, maka kata Nabi rudda, tertolak. Berarti amalnya tertolak, amal solehnya tertolak karena belum ada yang namanya perdamaian. Logika kita, hari Senin, hari Kamis kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi yang bilang, fa idza rufi'a amalul mutasalimaini faqathalasa rudda. Kalau kita punya amal soleh tapi kita masih ada perselisihan dengan saudara kita, dengan tetangga kita, rudda, dari terima, maka kita introspeksi, jangan sampai kita juga masuk daripada golongan orang-orang yang ada perselisihan. Seringnya di keluarga besar, keluarga besar ada warisan, ada kakak diri, orang dan sebagainya. Nah ini harus kita introspeksi. Nah, sampai kita termasuk di dalam golongan mutasal ini, orang-orang yang senantiasa berselisih. Wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban yahbitu Allahu ila sama'i dunya. Ini hadis yang kita sering dengar ketika kita masuk dalam nisfu Sya'ban. Sama dia juga di fayatali'u ala ahli al-ardi fayaghfiru li ahli al-ardi jami'an ila al-kafir wal musyahid. Apabila masuk di dalam setengah di bulan Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban,
yahbitullah, maka Allah turun ila sama'id dunia, Allah turun kepada langit dunia,